Mali, sebuah negara yang terletak di jantung Afrika Barat, adalah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan spiritualitas. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan politik, masyarakat Mali tetap mempertahankan warisan leluhur mereka melalui kehidupan sehari-hari yang syarat makna, tradisi turun-temurun, serta seni dan festival yang hidup. Mayoritas masyarakat Mali tinggal di desa-desa atau kota kecil dengan kehidupan yang sangat terikat pada alam dan siklus musim. Pertanian, peternakan, dan perdagangan lokal menjadi tumpuan hidup utama. Aktivitas sehari-hari seperti menumbuk millet, sejenis gandum, menggiring ternak, dan menenun kain dilakukan bersama keluarga dan komunitas, mempererat hubungan sosial dan nilai gotong royong. Peran gender di Mali cukup tradisional. Perempuan umumnya mengurus rumah tangga dan pasar, sementara laki-laki bertani, berdagang, atau menjadi pengrajin. Anak-anak belajar sejak kecil untuk menghormati orang tua dan adat, serta membantu pekerjaan keluarga. Adat istiadat di Mali berakar kuat pada nilai-nilai leluhur, spiritualitas, dan struktur masyarakat yang berbasis klan atau etnis. Etnis utama seperti Bambara, Dogon, Tuareg, Fulani, dan Songhai memiliki sistem adat masing-masing, namun semuanya menjunjung tinggi rasa hormat terhadap tetua, nenek moyang, dan alam. Beberapa tradisi penting meliputi griot. Jeli, kaum griot adalah penjaga sejarah lisan dan budaya. Mereka menyampaikan kisah-kisah heroik, silsilah keluarga, dan nilai-nilai etis lewat nyanyian dan cerita. Upacara inisiasi. Banyak suku mengadakan ritual inisiasi bagi anak muda sebagai tanda masuknya mereka ke usia dewasa dengan simbolisme yang syarat makna spiritual. Perkawinan dan kematian. Kedua upacara ini selalu dilakukan dengan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas, musik tradisional, dan persembahan kepada leluhur. Seni di Mali tidak hanya estetika, tetapi juga sarana komunikasi spiritual dan sosial. Beberapa bentuk seni terkenal dari Mali antara lain Bogo Lanvini atau kain lumpur. Kain khas Mali yang dihias dengan lumpur fermentasi dan motif simbolis, digunakan dalam upacara adat dan mode kontemporer. Topeng dan patung kayu, terutama di kalangan masyarakat Dogon dan Bambara, topeng dan patung digunakan dalam ritual untuk berkomunikasi dengan ruh leluhur. Musik kora dan balafon, instrumen tradisional seperti kora atau harpa Afrika, dan balafon atau silofon kayu, mengiringi puisi, cerita, dan tari-tarian. Tari dan musik merupakan jantung budaya Mali. Setiap suku memiliki tarian khas yang diwariskan turun-temurun, seringkali dikaitkan dengan pertanian, pernikahan, atau perayaan spiritual. Beberapa tarian dan festival yang khas antara lain, tari djembe. Diiringi oleh drum djembe, tari ini biasanya ditampilkan dalam perayaan komunitas dan upacara agamaan. Festival Au Desert, festival musik internasional di Timbuktu sebelum dihentikan karena konflik, yang menampilkan musisi Tuareg dan band dunia. Festival Sego, perayaan seni dan budaya di kota Sego, menampilkan musik tradisional, pameran seni rupa, dan pertunjukan tari. Festival Masker Dogon, upacara sakral yang memperlihatkan tarian masker khas Dogon sebagai penghormatan kepada para leluhur dan dewa-dewa kosmik. Sekitar 90% penduduk Mali memeluk Islam, namun praktik keagamaan sering dikombinasikan dengan kepercayaan tradisional Afrika. Doa dan puasa dilakukan, namun tetap ada ritual persembahan kepada roh leluhur atau alam, terutama di wilayah pedalaman. Mali bukan hanya negara di peta, melainkan jiwa kolektif yang hidup melalui lagu, tarian, seni, dan adat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, kita menemukan warisan sejarah ribuan tahun yang terus bernafas, dari kejayaan Kekaisaran Mali hingga semangat komunitas hari ini.
Di tengah tantangan modernitas dan konflik, budaya Mali tetap menjadi mercuasur identitas dan harapan. Warisan yang tidak hanya dimiliki oleh Mali, tapi juga oleh dunia. Di balik padang pasir Sahara dan tepian sungai Niger, Mali menyimpan jejak sejarah besar yang membentuk peradaban Afrika Barat. Kerajaan-kerajaan kuno yang berdiri di tanah ini bukan hanya pusat kekuasaan politik dan ekonomi, tetapi juga ruang bagi berkembangnya mitos, legenda, dan kekuatan spiritual yang masih hidup dalam ingatan kolektif rakyat Mali. 3 kerajaan besar pernah berdiri megah di wilayah Mali: Ghana, Mali, dan Songhai. Dari abad ke-8 hingga ke-16, wilayah ini dikenal sebagai pusat emas, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas diauli. Walaupun pusatnya berada di wilayah modern Mauritania, Ghana kuno adalah kerajaan besar pertama yang mempengaruhi wilayah Mali. Dikenal sebagai tanah emas, Ghana disebut dalam legenda sebagai kerajaan yang memiliki tambang emas yang dijaga oleh roh-roh gaib dan ular penjaga harta karun. Kekaisaran ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Mansa Musa, salah satu orang terkaya dalam sejarah dunia. Di bawah pemerintahannya, kota Timbuktu menjadi pusat ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan perdagangan global. Namun sebelum masa kejayaan ini, ada kisah yang jauh lebih mistis. Salah satu kisah paling terkenal dari Mali adalah epos Sundiata, cerita rakyat yang diwariskan secara lisan oleh para griot. Ini bukan sekedar sejarah, tapi gabungan antara kenyataan dan dunia gaib. Sundiata Keita, pendiri kekaisaran Mali, harus menghadapi Soumaoro Kante, seorang raja dari kerajaan Soso yang dikenal sebagai penyihir sakti. Soumaoro digambarkan sebagai sosok menakutkan yang memiliki kekuatan magis, menyimpan tengkorak musuh di istananya dan konon memanggil pasukan dari dunia arwah. Legenda menyebut bahwa Soumaoro tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa karena tubuhnya dilindungi oleh kekuatan gaib. Namun Sundiata yang mendapatkan petunjuk spiritual dari nenek moyangnya berhasil menemukan kelemahan sang penyihir, sebuah panah dengan bulu putih ayam hutan, dan mengalahkannya dalam pertempuran legendaris. Kemenangan ini bukan hanya simbol keberanian, tapi juga kemenangan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan kebenaran atas tirani dan sihir gelap. Rakyat Mali, terutama suku-suku seperti Dogon, memiliki sistem kepercayaan yang sangat kaya akan mitos kosmologis dan makhluk gaib. Suku Dogon dikenal karena kepercayaan mereka akan asal-usul manusia dari bintang Sirius, bahkan sebelum astronomi modern mengungkapkan keunikan bintang tersebut. Mereka percaya pada makhluk suci bernama Nomu, yang datang dari langit untuk memberi ilmu pengetahuan dan tatanan kehidupan. Dalam upacara kematian dan panen, masyarakat Dogon mengenakan topeng besar dan menarikan tarian mistis untuk berkomunikasi dengan dunia ruh. Ritual ini dianggap dapat mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan alam semesta. Di banyak desa, pohon besar seperti baobab dianggap sebagai tempat tinggal roh leluhur. Sungai Niger sendiri dipercaya sebagai jalur arwah yang menghubungkan dunia manusia dan dunia spiritual. Setiap keluarga di Mali tumbuh dengan cerita rakyat yang syarat nilai moral, humor, dan keajaiban. Beberapa kisah populer antara lain, Anjing dan Lelaki Malas, kisah tentang pemuda yang berubah menjadi anjing karena durhaka kepada ibunya. Burung sakral yang menyembuhkan, dongeng tentang seekor burung yang bisa menyembuhkan penyakit, tetapi hanya bisa dipanggil oleh anak yang berhati bersih. Penunggu Gua Emas, legenda tentang sebuah gua tersembunyi yang penuh harta karun, dijaga oleh roh wanita tua yang menguji niat setiap pengunjung.